Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Kurniawan. Izinkan saya membawakan presentasi artikel penelitian kami yang berjudul Perilaku Seksual Masturbasi pada Remaja Ditinjau dari Parental Bonding, jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa transisi ini, nantinya akan terjadi berbagai perubahan dan salah satunya adalah perubahan fisik. Hal ini mengakibatkan hormon seksual akan muncul pada masa remaja, sehingga akan menimbulkan berbagai jenis dorongan perilaku seksual. Dari berbagai jenis perilaku seksual yang akan dilakukan oleh remaja adalah masturbasi. Masturbasi adalah perilaku seksual yang ditujukan kepada diri sendiri dan berorientasi pada alat kelamin sampai dengan pencapaian orgasme. Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa masturbasi adalah sentuhan dan gosokan alat kelamin sendiri dengan berbagai macam benda dan mendapatkan rangsangan seksual untuk mendapatkan kenikmatan seksual, dan tentunya setiap individu berbeda, misalnya pada bagian puting, payudara, paha bagian dalam, dan alat kelamin. Peneliti melakukan interview dengan beberapa remaja di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nah, dari hasil interview tersebut ditemukan bahwa hal yang mendorong remaja untuk melakukan masturbasi adalah karena adanya pengaruh dari teman sebaya, bersenang-senang, menjawab rasa penasaran, kemudian pelepasan hasrat seksual, dan kurangnya pendidikan seks yang diberikan oleh orang tua. Kemudian peneliti kembali menanyakan tentang kedekatan mereka dengan orang tua. Mereka mengaku bahwa sikap orang tua mereka yang menganggap bahwa perilaku masturbasi tersebut sebagai hal yang tabu dan tidak boleh dibicarakan, sehingga menambah rasa penasaran mereka untuk melakukan masturbasi. Putri dan Prihastuti pada 2019 menjelaskan bahwa hubungan antara orang tua dan anak bisa digambarkan dengan parental bonding. Lee dan Locke pada tahun 2012 menyatakan bahwa bonding ini mengacu pada keterikatan emosional dan komitmen individu untuk membuat hubungan sosial dengan orang sekitar. Sedangkan parental bonding menurut Luan Preda dan Verma pada 2015 adalah keterikatan antara orang tua baik secara fisik maupun emosional yang terjadi dan menjadi pembentukan emosional pada anak. Penelitian terkait pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Elianti, Fajar, dan Najmah menghasilkan bahwa terdapat pengaruh peran orang tua terhadap perilaku masturbasi pada remaja. Kemudian pada tahun 2014 dilakukan penelitian oleh Rasmiani, Irmayani, Malo, dan Alfrida yang menghasilkan bahwa hubungan yang signifikan antara peran orang tua dengan perilaku seksual remaja. Lanjut ke metode penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan variabel penelitian yang pertama yaitu masturbasi sebagai variabel dependen dan variabel independen yaitu parental bonding. Partisipan penelitian melibatkan 51 remaja di Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang pernah melakukan masturbasi dan tinggal bersama orang tua. Kemudian jenis penelitian adalah kuantitatif non-eksperimen, yang mana penelitian kuantitatif ini adalah penelitian berupa angka yang digunakan sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Kemudian pengumpulan data menggunakan skala atau kuesioner dalam bentuk Google Form. Teknik analisis data menggunakan Kruskal-Wallis, di mana sebelum melakukan analisis data telah dilakukan uji homogenitas dan didapatkan hasil 0,004. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa data yang didapatkan tidak homogen, sehingga memakai asumsi statistik non-parametrik, yaitu Kruskal-Wallis. Lanjut ke slide hasil dan pembahasan. Pengkategorisasian parental bonding. Pada pengkategorisasian parental bonding didapatkan dari 51 subjek, 30 diantaranya memiliki tipe parental bonding optimal parenting dengan skor care yang tinggi dari skor protection. 17 orang dari 51 subjek memiliki tipe affectionless control dengan skor protection yang tinggi dari skor care. 4 orang memiliki tipe affectionate constraint
dengan skor care dan protection sama-sama tinggi dan tidak ada subjek yang memiliki tipe neglectful parenting dengan skor care dan protection yang sama-sama rendah. Kemudian kategorisasi masturbasi didapatkan bahwa sekitar 27 atau 52,94% partisipan berada pada tingkat masturbasi yang tinggi dan 22 dari 51 partisipan di mana 47,05% orang berada pada tingkat masturbasi sedang. Maka dapat dipastikan untuk keseluruhan subjek melakukan masturbasi. Dengan menggunakan uji analisis Kruskal-Wallis didapatkan nilai chi-square sebesar 1586 dengan nilai signifikansi sebesar 0,452. Dengan nilai signifikansi yang besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada perilaku masturbasi pada remaja di Kabupaten Solok, Sumatera Barat jika ditinjau dari parental bonding. Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan perilaku masturbasi ditinjau dari parental bonding, serta setelah dilakukan wawancara dan juga hasil penelitian terdahulu ditemukan bahwa perilaku masturbasi tidak hanya dipengaruhi oleh parental bonding saja. Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku masturbasi adalah pengaruh teman sebaya, pornografi, lingkungan keluarga, pengetahuan tentang seksual, pola asuh, perkembangan hormon, fun seks, sikap dan perilaku, usia, jenis kelamin, kepercayaan, dan motivasi. Berdasarkan analisis data menggunakan teknik analisis Kruskal-Wallis, diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat perilaku masturbasi ditinjau dari parental bonding pada remaja di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas remaja di Kabupaten Solok memiliki tipe parental bonding optimal parenting dan tingkat perilaku masturbasi dalam kategori tinggi dengan persentase 52,94% dan sedang dengan persentase 47,05% serta tidak ada yang memiliki tingkat perilaku masturbasi yang rendah. Saran untuk penelitian selanjutnya, pengambilan data lebih baik tidak menggunakan Google Form. Sebaiknya pengambilan data dengan bertemu langsung dengan partisipan. Hal ini dikarenakan supaya data yang diperoleh dapat lebih dipercaya dan untuk menghindari faking. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.